Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Pikulanku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya ketika Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29 ini punya motivasi, punya kerinduan, punya harapan terhadap murid-murid Tuhan, dan bahkan tidak cuma murid Tuhan saja, tetapi yang membaca kitab Injil ini agar dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan. Dan walaupun keinginan yang diinginkan Tuhan itu kadang masih belum bisa dimengerti, dipahami, tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Apa yang tidak bisa dimengerti, yaitu yang pertama bicara tentang pikulah kuk yang kupas. Tuhan menaruh kuk di dalam diri setiap orang percaya. Ditaruh kuk. Padahal kuk itu sebenarnya sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi orang yang menerimanya, supaya bisa terkendali, terarah, sistematis. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi dengan ditaruhnya kuk itu, maka seseorang itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Kayak seperti kalau kita pergi ke ladang, ada kerbau, ada sapi yang ditaruh itu supaya dia bisa dikendalikan untuk membajak tanah, sehingga tanah itu tidak acak-acakan, tetapi tanah itu akan terbajak, ya, diolah lebih baik. Itu kuk yang harus diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, belajarlah kepada Tuhan. Memang ketika kita ditaruh kuk untuk kemudian mengikuti, akan banyak menghadapi kendala-kendala, akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita bisa berontak. Ya seperti seorang anak, ketika kita orang tua tahu yang terbaik buat anak, tapi anak belum tentu tahu yang terbaik di dalam hidupnya dari orang tua itu. Orang tua udah memikirkan nanti masa depanmu seperti ini. Sama seperti Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, bahwa Tuhan itu ingin kau akan kujadikan seperti ini. Tapi untuk jadi seperti itu belajar. Belajar dari apa? Dari apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, itulah sebabnya ayat ini belajarlah kepada. Mari kita menjadi murid yang baik, menjadi murid yang excellent, ya, menjadi murid yang gigih, menjadi murid yang punya dedikasi, kerinduan, harapan, semangat yang tinggi. Karena yang nanti akan menerima itu ya kita sendiri. Ketika banyaknya ilmu yang kita dapatkan secara teologis dari mata kuliah yang kita terima dari dosen-dosen yang mengajar, dan kemudian relasi hubungan antara kita dengan mahasiswa yang lain untuk bisa interaksi, untuk bisa saling berbagi, saya yakin yang dapat berkatnya, ilmunya, pengalamannya, ya kita sendiri. Ketika kita mau belajar, maka sebanyak yang kita belajar, maka itu yang akan kita dapatkan. Makanya tidak heran, ini yang saya suka dengan Tuhan itu mengatakan demikian. Ya, ayat ini mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan tertransfer dari Tuhan itu hatinya. Jadi hati Tuhan itu akan mengalir di dalam diri kita. Hatinya Tuhan yang lembut, hatinya Tuhan yang di sini dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Bukankah itu yang perlu dan dibutuhkan oleh kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan? Kita perlu punya karakteristik yang luar biasa.
Ini karakteristik yang sangat akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil di masa yang akan datang. Dan jiwamu akan mendapatkan tenang. Bagaimana tidak tenang? Kita dapat ilmu, kita dapat teori, kita dapat kunci-kunci kehidupan. Maka jadi tenang. Saya ingat waktu saya ikut pramuka, saya ini suka dengan kepramukaan waktu masih di SD SMP gitu ya. Itu ketika mengikuti lomba camping ya, selalu ada soal-soal yang diberikan. Dan kalau kita tidak tahu kuncinya, kita nggak bisa menyelesaikan, lalu kita nggak bisa jalan. Kita mau ke arah mana? Selamanya tidak akan pernah sampai di sana kalau belum memecahkan teori teka-teki. Nah, di sini ketika kita belajar, kita dapatkan. Mari saya mengucapkan Bapak Ibu sekalian, semuanya selamat. Saya yakin Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Ibu Nancy. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti kita saya sedikit menyampaikan untuk mahasiswa yang akan kuliah onsite itu wajib melaporkan kepada saya dulu supaya saya siapkan tempat untuk istirahat siang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau menginap itu juga harus lapor terlebih dahulu supaya juga disiapkan tempat untuk menginap. Di sini kami memang menyediakan untuk tempat penginapan saja. Kalau memang Bapak Ibu perlu seperti minum ataupun makan, kita punya kantin yang di samping dapur. Itu bisa, Bapak Ibu bisa sama semua. Pokoknya kalau memang yang menginap ada kesulitan atau perlu sesuatu, nanti bisa sampaikan kepada saya secara langsung. Baik, itu saja dari saya. Dan juga yang pegang kunci itu hanya menginap saja ya Bapak Ibu. Yang tidak menginap nanti kuncinya dikembalikan ke saya setelah selesai acara sore hari ini. Itu saja dari saya. Silakan dari Selamat pagi. Iya. Kita belajar menjadi dan upaya yang karena itu pada jadi sudah memfasilitasi ini semua sehingga kita punya betul yang saya bilang betul wow luar biasa ya, dan perlengkapan juga demikian rupa untuk kita bisa proses pembelajaran yang kelas awal tapi sudah dahsyat. Terima kasih sekali.
Oke, baik. Mari kita ya. Oke. Oh, oke. Oke, baik, baik. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Satu, dua, tiga. Oke. Mau berdiri bersama-sama dulu? Boleh? Merapat ke sana semua. Oke, baik, baik. Ya. Sebelah sini, Pak. Nanti silakan, Pak. Siapa masuk? Ya. Ya. Di sebelah sini nggak pasti boleh. Ya, sebelah sini. Mungkin kamu dulu. Kamu dulu. Ya, kamu dulu. Ya. Ya. Bu, bisa sebentar, bisa geser sedikit. Iya. Baik. Ya, satu, dua, tiga. Kasih jempol. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari. Baik, siap. Ya. Ini. Gara-gara masuk di itu saya kesulitan. Ya. Di keluar rumah. Cuman ada di saya. Bapak bisa langsung ya. Langsung. Oke. Ini saya ganti yang di bawah. Ya. Oh, udah. Oke. Ya, siap. Ya. Kalau saya sih it's okay, no problem. Mau minum, mau bawa minuman, bawa paling tidak minuman lah, kalau makanan jangan ya. Kalau saya sih it's okay, no problem. Karena memang waktu yang panjang itu butuh. Tidak apa-apa kalau memang seperti itu. Buat saya mengizinkan. Ya, nanti setelah ini mau dibawa minuman, mau bawa kopi, bawa teh, tidak apa-apa. Jaga kebersihan aja. Kenapa? Oke, bagi-bagi di luar sana ya.
Oke, oke, baik, 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 baik. Mantap, mantap, mantap. Ya, tadi kita sudah bahas ini ya. Ya, kalau tidak salah tadi kita sampai di sini ya. Saya akan yang penting-penting aja saya sampaikan. Nah, ini tadi kan ada kaitannya dengan ilmiah, non ilmiah. Mana tadi ya? Hmm, upaya, ya, minta tolong dibacakan ini aja deh. Upaya upaya ini muncul di mana? Ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk mencari awal atau penemuan kebetulan coba Ayo. Pendapat otoritas pikiran kritik serta ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu selalu akan menjumpai banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, itulah sebabnya memang perlu ada pendekatan untuk masuk ke dalam proses dalam penelitian. Nah, pendekatan itu memang ada dua, yaitu non ilmiah dan ilmiah. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini aja, ya, ilmiah dan non ilmiah. Nah, kalau kita coba naik ke atas sedikit, kita lihat apa di atas kita ini. Ya, kita ini lihat apa? Kita lihat lampu, ya kan? Siapa yang menciptakan bola? Beda loh, listrik sama bola beda. Ini siapa? Lupa. Nah, kalau lupa, oke deh, kita nggak usah persoalkan. Tapi yang kita mau bahas adalah ketika dia membuat penelitian, awal mula dia membuat penelitian itu pasti non ilmiah. Kenapa? Karena dia coba-coba. Hasrat ada, keinginan ada, kemauan besar ada. Maka dia mencoba dari keilmuannya, pemahaman sains ya, keilmuannya dia atau knowledge yang dia punya itu, dia coba-coba dengan misalnya logam ini coba dibuat, oh ternyata nggak bisa, ternyata nggak bisa, sampai disebutkan 1000 kali untuk bisa membuat bolang. Itu penelitiannya, bukan penelitian, tapi itu disebut penelitian juga. Dia lakukan tuh sampai 1000 kali. Mungkin 1000 kali itu tidak 1000, tapi bisa 1000 lebih. Tapi dianggap 1000 kali karena sudah sekian banyak. Nah, sampai pada akhirnya ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka akan dilakukan secara ilmiah. Non ilmiah itu intinya coba-coba, syukur-syukur jadi, ya toh? Syukur-syukur jadi itu intinya lah non ilmiah itu begitu. Tapi kalau ilmiah itu ada ukurannya. Logam dengan ketebalan sekian, ketika ketemu dengan logam yang lain, bisa nggak menghantarkan listrik yang kemudian terjadilah bola itu, bola pijar seperti ini. Nah itu diukur.
nanti bisa, kenapa kok ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 15 sampai 100, bahkan ada yang sampai 1000. Itu jelas kalau sudah sampai di situ, itu pasti pakai ilmiah. Karena diukur. Waktu coba-coba lalu memancarkan, ya itu masih coba-coba. Tapi ketika kemudian sudah bisa membuat ukurannya dari 5, 10, 15, kalau tidak dengan ilmiah, itu tidak mungkin bisa terjadi. Nah, ada banyak orang mencoba membuat sebuah penelitian yang non ilmiah, coba-coba warna merah sama warna hijau. Nggak tahu ukurannya berapa, pokoknya dicampur aja. Jadinya apa? Ya jadinya seperti apa adanya dari campuran itu, yang 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, pokoknya doublek jadikan satu. Tapi kalau orang itu ingin mendapatkan warna yang diinginkan betul-betul, dia mesti membuat penelitian, yaitu ukuran. Ya, saya pernah waktu bangun rumah, itu saya cari warna yang tidak ada. Dan itu pencampurannya, dia pintar bagaimana cara mencampur warna ini sekian persen, warna ini sekian persen, sehingga ketika kemudian digabung, itu menjadi warna yang diinginkan. Itu pasti dengan ukuran. Itu yang saya bilang ilmiah. Nah, kita sebagai mahasiswa tidak boleh non ilmiah. Kita tidak boleh asal-asalan. Pokoknya aku buat penelitian. Ya jadi nilai kayak apa ya wis toh gitu ya. Ya udah pokoknya gitu. Nggak bisa. Apalagi kita S2. Kita mesti harus ilmiah. Itu yang saya maksudkan, sangat sederhananya seperti itu ya. Sangat. Ini pendekatan ilmiah, non ilmiah, dan ini pendekatan ilmiah. Nggak usah dibaca, tapi intinya apa yang saya sampaikan seperti itu. Kita harus ilmiah. Ya, tidak boleh tidak ilmiah. Karena ilmiah itu dikatakan di sini kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Begitu. Masuk akal. Begitu. Jadi ketika nanti kita mengatakan bahwa kemunduran dalam penggembalaan di gereja apa itu, kemundurannya terjadi karena, kalau kita coba secara rasional, bisa mungkin karena relasi hubungan antara pendeta dengan jemaat kurang, atau pengajarannya ketika diajarkan, atau relasi ya komunitas itu, atau itu nanti bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Saya waktu ya masuk di bangku sekolah kuliah, ambil ya kesarjanaan, saya tinggal di kampus, saya tiba-tiba di lemari saya itu ada roti, ada gula. Wah, saya ketakutan. Nanti dikira saya mencuri, kan susah saya. Ya kan? Loh, ini barang siapa, tahu-tahu masuk di lemari saya. Loh, ini saya ketakutan luar biasa loh waktu itu. Karena udah gitu nanti bisa dikena SP, bisa dituduh. Waduh, bahaya ini. Saya larinya kemana? Saya larinya ke pembina. Saya nggak berani saya hanya tunjukkan, Pak, di tempat saya ada. Nah, untuk membuktikan siapa yang menaruh barang itu, nah itu pembina yang melakukan. Jadi bukan saya cari informasi begini, pembina kemudian kumpulin semua, lalu ditanya satu persatu. Setelah akhirnya ketemu, oh isi ini, apa alasannya kamu masukkan? Apakah kamu ingin memfitnah atau kamu ingin itu? Oh tidak. Ya, karena apa? Oh karena dia itu ternyata memperhatikan saya berbulan-bulan, kok seringkali nggak punya apa-apa, ya namanya sekolah Alkitab, ya sponsor kadang kasih kadang enggak gitu kan ya, sehingga akhirnya saya kadang ada kadang enggak, kadang beli kadang enggak gitu.
Nah, ada teman yang care, yang punya perhatian. Karena dia tidak ingin ngasih ketahuan, jadi masukkan di itu. Saya akhirnya ketemu nggak siapa yang memasukkan? Ada orangnya. Nah, ini kebenaran. Ya, dengan cara tadi ditemukan. Oh, dikumpulkan, kemudian ditanya satu persatu. Nah, itu namanya kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, nanti penelitian kita juga kayak gitu. Ya, itu yang dimaksudkan secara ilmiah, gitu ya. Lanjut aja nih. Nah, bisa dibacakan? Ya, jadi begini, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa orang sedang meneliti itu mencari fakta yang disebut tadi kebenaran dari fakta itu sendiri. Jadi orang yang sedang melakukan penelitian, dia itu sedang menyelidiki, cari unsur-unsur mana, ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya itu yang disebut mencari fakta. Makanya kata riset itu kan dari dua kata re dan juga research yang artinya mencari. Ya, kembali, mencari kembali. Atau disebut di sini adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, apakah yang akan kita teliti itu adalah sesuatu penelitian yang sangat awal? Tentunya pasti sudah ada yang meneliti sebelum kita. Ya. Hanya hasilnya berbeda karena prosesnya berbeda. Sama-sama kita menyelidiki Alkitab misalkan ya, dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya, tentang kata kasih misalkan, kata kasih. Itu ternyata dalam bahasa Yunani itu ada beberapa arti kata kasih. Ada agape, ada storge, kemudian ada philia, ada eros, begitu kan? Nah, ketika kita membahas tentang kasih, kasih yang eros atau kasih yang agape? Nah, itu diselidiki sedalam mungkin. Ketika kita membaca, misalnya kita ya, ketapa Yesus berkata kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu kan terjadi tuntutan supaya benar-benar Simon Petrus itu mengungkapkan kasih yang sebenarnya dia miliki. Tuhan tidak ingin hanya kasih eros atau kasih filia, tapi Tuhan ingin supaya Simon Petrus itu punya kasih yang agape, kasih yang sesungguhnya. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan, engkau tahu apakah aku mengasihi engkau. Nah, ini nanti akan diselidiki dan akhirnya kita akan ketemu dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Begitu ya. Jadi mencari fakta ya dari sebuah atau sesuatu yang kita teliti. Oke, ini pengertiannya. Nah, ingat sekarang kita belajar dari ada beberapa ya. Yang pertama sikap seorang peneliti. Silakan dibaca. Ada 3 hal. Sikap objektif seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang dari data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan pendapat pribadi
yang dapat mengurangi dari keabsahan hasil penelitian. Udah. Ini yang terjadi. Banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas, apakah skripsi atau tesis, itu pendapat pribadi. Ya. Kita sebagai seorang peneliti itu tidak boleh begitu. Makanya ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah objektif. Objektif itu maksudnya adalah bahwa ketika kita menemukan data di lapangan, itu yang harus disampaikan. Kenapa seorang peneliti tidak berhasil? Karena yang diungkapkan itu menurut pendapatnya, bukan faktanya. Sehingga dia tidak bisa mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, walaupun kualitatif, itu sumber data itu dari peneliti. Tapi kan peneliti itu mencari fakta di lapangan. Ya. Tetap tidak boleh yang namanya subjektif atau keterlibatan pribadi itu yang kemudian dia merangkum menurut fahamnya. Misalnya contoh, ya, saya nangkap ini HP, iya pasti HP. Jadi lalu kemudian menurut paham dia, oh ini HP ini bisa buat gini-gini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Misalnya tipenya apa, ya atau serinya apa. Dia menurut dia tulis. Tapi dia tidak melihat fakta. Betul memang ini HP. Ya kan? Ini betul HP. Tapi apakah faktanya itu menurut apa yang ditangkap, ditulis? Enggak kan? Kan nggak tahu ini. Ini tepe. Ini mereknya apa? Ya kan? Mereka-reka bisa. Ya, karena sudah punya asumsi dasar, sudah mempunyai presuposisi untuk mengetahui sebelum mendengar, sebelum melihat. Maka ditulislah ini HP ini. Oh iya itu HP. Maka dia tulis HP itu bisa untuk WA, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi dia tidak bisa menyebutkan fakta yang sejati. Ini mereknya apa? Tipe berapa? Kalau perlu harganya berapa? Nggak bisa. Nah, kita sebagai peneliti harus itu. Kita boleh menulis, tapi menulis faktanya. Itu yang disebut bagaimana kita sebagai seorang peneliti harus objektif. Ini penting, ya ini dasar-dasarnya. Lanjut. Siap. Ilmiah. Oh. Jadi yang coba-coba aja kan, coba-coba aja. Setelah itu kaget sudah jadi skripsi begitu. Padahal nggak tahu arahnya musuhnya di mana ini. Nah, jadi tadi disampaikan Bapak bahwa pendekatan ilmiah ini kan nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa pakai itu. Untuk penelitian karya ilmiah tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang pertama tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, itu nanti subjektif. Lalu kenapa kok S1-nya diluluskan? Itu dosennya yang harus belajar lagi. Ya, itu. Tapi bersyukurlah. Maksudnya bersyukur lolos gitu ya. Itu karunia Tuhan gitu ya. Ya, makanya memang ini penting. Tadi ya, baik. Ilmiah non ilmiah itu penting. Ya. Ilmiah kalau Anda punya tadi ya knowledge atau pengetahuan,
Anda punya sains ilmu, keilmuannya, aspek di ilmunya, itu bisa membantu, tetapi tetap nanti pada waktu membuat laporan, itu pasti tetap tidak sesuai dengan apa yang namanya teori penelitian. Pasti tidak sesuai dengan itu. Sehingga ya kayaknya nyambung, kayaknya masuk juga ya. Tapi nanti kalau diteliti nggak bisa. Pasti nanti kalau ketemu dengan dosen-dosen yang killer, kayak saya pasti nggak lulus. Begitu. Masuk saya ujian lagi. Nggak lulus, ujian lagi. Sampai lulus. Saya bilang begini karena saya pernah mengalami hal yang sama. Saya itu ujian sampai 2 kali. Karena tidak lulus. Ya. Jadi saya bagikan kegagalan saya kepada Anda semua. Ya, sih. Iya, fakta. Sebenarnya selama proses mereka nggak tahu di bangun sulinan, tapi skripsinya dikerjakan oleh orang lain. Nah, tadi kan materi yang disampaikan Bapak tadi harus sesuai fakta gitu, datanya sesuai. Nah, ini menjadi persoalan saya. Terus gimana untuk dilakukan? Jadi yang dimaksudkan itu yang buat orang lain. Ya harusnya yang ujian orang lain dong, jangan dia. Nah itu loh, itulah yang nanti kita akan sampai di sana. Saya mau masukkan ini ke mana, ke teori ini, dan supaya nanti sama. Kalau sekarang nggak usah joki-joki. Sekarang tuh masuk ke AI aja, ya, tahu nggak AI? Iya, intelijen itu loh, yang dia bisa ngomong sendiri, dia bisa nirukan sendiri, bisa bikin lagu arranger itu. Ya sekarang bisa bikin lagu sendiri, musiknya tahu-tahu muncul sendiri gitu ya. Ya, tapi itu bukan kita yang meneliti, yang meneliti itu berarti siapa yang bertanggung jawab? Harusnya yang bertanggung jawab adalah yang meneliti. Kalau kita meminta pertolongan, it's okay, no problem. Buat saya itu wajar. Karena kadang-kadang kita tidak punya potensi yang seperti, contoh dulu ya, saya SPSS ya. Saya ini kan tidak terlalu pandai di apa namanya IT ya, saya nggak pandai. Walaupun anak saya dua-dua di IT semua. Tapi saya nggak bisa. Saya bisa begini sudah haleluya puji Tuhan. Betul, saya itu haleluya puji Tuhan, belajar. Saya belajar dari anak saya. Ya. Sampai kadang-kadang itu, Papa nggak mudeng. Gini loh Pak, gini. Gitu. Pusing saya, tadi pusing. Tapi akhirnya lepas dari anak saya mulai coba-coba. Saya tulis, buka mulai apa, terus gimana, nanti ketemu apa. Itu lupa lagi, ingat lagi dibuka bukunya. Sampai akhirnya bisa. Ya, buat bisa seperti ini karena mau belajar. Ya, jadi ingat kembali lagi jangan dibuatkan sama orang. Ya, kalau kita mau minta untuk SPSS itu enggak apa-apa. Kita bayar ya orang yang bisa mengolah apa data, karena kalau kita bisa lebih bagus lebih baik. Tapi kalau kita nggak bisa, silahkan orang lain yang mengolah data. Tapi hasil data itu kemudian kita yang memasukkan dan kemudian memberikan narasi-narasi itu tetap kita sendiri. Begitu. Kalau itu masih sah. Itu masih sah, masih boleh. Ya, memasukkan, meminta untuk kita minta bantuan orang yang ahlinya membuat penghitungan pengolahan data di SPSS. Itu sekarang udah sampai berapa? 25 kalau nggak salah. SPSS dulu waktu saya masih 16. Sekarang versinya. Sekarang udah 25 ya. 25. Canggih lagi. Tertinggal jauh. Saya haleluya puji Tuhan.
Ya, oke. Nah, ini tadi sikap ya, objektif. Yang kedua, B. Oke, siap. pendapat pribadi dan fakta yang ada. Jadi saya mau Mm-mm. bertanya Pak, ini Hmm. bagaimana kalau misalnya saya mau meneliti misalnya di daerah saya, Mm-mm. terus sementara data atau bukti-bukti jurnal begitu kurang membahas tentang Mm-mm. daerah saya, misalnya saya mau tapi fakta atau data yang mendukung itu sangat kurang kan. Kalau dalam penulisan itu karyanya kan harus banyak itu Mm-mm. referensi kan. Misalnya itu kan kalau kurang, bagaimana saya mau apa menulis itu, sedangkan misalnya saya kan pribadi tahu betul tentang keadaan di kampung Mm-mm. saya Mm-mm. bahas itu, tapi kan nggak boleh kalau saya menyampaikan pendapat pribadi. Mm-mm. Mm-mm. Tapi itu memang faktanya seperti itu. Tapi kalau saya mencari informasi lain, misalnya buku jurnal yang mendukung pun nggak ada, itu harus bagaimana? Nah, suruh sabar ya, sabar gitu. Gini bro, kalau misalkan kekurangan data, di mana misalkan literasi baik buku atau media sosial enggak ditemukan, pakai aja kualitatif. Jadi enggak usah kuali. Nah, kualitatif itu karena datanya ya dari masyarakat. Tanyain aja 10, 15, 20 orang dengan pertanyaan yang sama. Tulis itu sebagai bentuk laporan. Fakta yang terjadi nanti disimpulkannya berdasarkan itu. Clear, sah. Kenapa? Karena dari sumbernya. Ya. Sebenarnya internet dan lain sebagainya itu kan bukan sumber. Itu menolong. Ya. Menunjang. Gitu. Kecuali kalau di masyarakat itu yang sudah modern, sudah bisa ditemukan data-data. Misalnya kita mencari nih, di daerah kecamatan ini penduduknya yang berapa, sama Kristen berapa. Ya toh? Yang berpendidikan perguruan tinggi berapa. Kan sudah ada data. Kita kan bisa mengambil dari data itu berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kecamatan atau kependudukan setempat. Kalau kita misalnya mau mencari data dari itu, kita bisa. Bahkan sekarang di media sosial, internet, kita mencari misalnya penduduk di Papua, ya di mana, di Sentani, atau mungkin di Jayapura, atau mungkin di Wamena. Itu kita bisa langsung karena kita sudah dapat di data pemerintahan itu, data statistik kependudukan itu ada. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau tidak ada, ya lebih baik kita itu meneliti tapi fakta yang ada sumbernya dari penduduk setempat dengan menggunakan pertanyaan. Yang menjawab bukan kita yang meneliti, tapi orang yang kita tanya. Lalu bab 4, bab 5 itu nanti dilaporkan. Clear, tidak masalah. Ya. Nah ini pandai-pandainya kita nanti ketika kita meneliti seperti itu. Tapi kan jelas nih, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena yang kasih jawaban kan penduduk setempat. Nah, kalau saya orang Semarang, suruh cerita Papua, ya nggak ngerti. Itu bohong-bohongan. Dengan kalau perlu KTP-nya itu difoto sekalian dimasukkan. Gitu. KTP-nya dimasukkan. Loh itu kan fakta. Loh kamu kok bisa mengatakan ini sumbernya? Siapa ini orangnya? Nah, kalau seperti itu kan wah ketemu kan. Oh, kita mau dosen mau ini. Loh kalau Bapak nggak percaya, ayo kita ke Irian. Gitu. Mari kita ke Papua. Oh, tanyain orang itu satu-satu gitu. Ya kan nggak mungkin toh. Kita sudah nunjukin fakta kok. Betul kan? Kecuali kita itu tahu-tahu menulis tapi tidak menyertakan laporannya.
Siapa yang kita tanya? Lah itu menjadi pertanyaan. Jangan-jangan kita sendiri yang nulis. Ini loh yang dimaksudnya kenapa kita tidak boleh subjektif. Karena ingat, kita itu sedang meneliti, maka harus menemukan apa yang kita teliti. Gitu. Intinya itu aja. Ya kan? Oke. Oke. Lanjut ya. Ya, lalu lanjut yang ke ya, oke. Lebih kompeten, seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Ya, kompetensi. Begini, nanti saya juga akan jelaskan itu. Mungkin di hari besok atau lusa, ya. Itu nanti kita akan sampai ke ini, ya. Saya akan menggali apa yang ada di dalam diri Anda untuk bisa kemudian kompetensi itu muncul di sini. Intinya adalah kompetensi seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik. Ya, kita sebagai peneliti memang harus punya kompetensi ya untuk bisa menggunakan metode. Tadi itu kalau kayak kesulitan gitu, saya mesti menggunakan penelitian apa ini? Kalau kuantitatif, mungkin bisa. Mungkin bisa. Hanya laporannya bisa. Tapi untuk kemudian di bab yang kedua, kajian teorinya, bisa nggak menggali isinya? Betul nggak yang kita teliti itu? Itu bisa berbahaya juga. Makanya kita mesti punya kompetensi di sini. Waktu saya meneliti sesuatu, itu saya harus menggunakan metode apa? Kualitatif atau kuantitatif. Jangan menyusahkan diri sendiri. Meneliti sudah susah. Jangan bikin susah. Kadang-kadang itu yang terjadi. Saya mau meneliti ini. Hebat banget ya. Luar biasa. Judulnya, mantap. Emang kamu tahu yang kamu teliti itu apa? Ini ada kadang-kadang gitu. Jadi variabelnya itu nggak cuma satu. Iya, pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat di gitu ya berpengaruh terhadap sikap dan perilaku, berpengaruh terhadap bla bla bla. Ini X sama Y-nya itu bisa gini banyak, sini banyak. Kau mengerti kah? Tahukah ini? Kau bisa pusing sendiri. Nggak nyampe. Jangankan kok cuma 1 semester. Ini bisa 2 tahun nggak tuntas. Kalau tidak punya kemampuan, kompetensi, menggunakan metode dan teknik penelitiannya. Nah, kita mesti nih. Saya harus bagaimana ini nanti. Nggak usah dipusingkan dulu. Dengerin dulu aja sekarang. Ya, oke, lanjut ke faktual ya. Faktual, seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang ditulis, bukan berdasarkan observasi, hadapan, atau tanggapan yang bersifat abstrak. Ya, begini. Ini ada observasi yang mungkin perlu saya tanggapi. Karena begini, kan setiap kali ketika kita mau meneliti itu, mesti kita observasi di lapangan dulu. Ya. Nah, observasi yang kita temukan itu kan berdasarkan menurut saya ini, saya 1, 2, 3, 4 kan begitu kan? Ya. Nah, hati-hati. Itu kita baru observasi. Belum fakta. Makanya berdasarkan fakta itu penting. Harus faktual. Itu adalah fakta yang diperoleh. Ya. Itu kan baru kita yang menerjemahkan. Saya melihat, wah, Bapak, Pak, siapa namanya? Pak Adnan. Wah, Pak Adnan itu gantengnya luar biasa.
Menurut saya dia ganteng. Menurut ganteng enggak? Loh, iya toh. Kita baru sampai di situ kan kita menilai. Ketika kita menilai, lalu kita hasil observasi kita. Oh, kita nih. Nah, observasi itu belum data asli dari fakta yang ada. Kita baru mengadakan pengamatan. Makanya kita observasi perlu karena kita ingin tahu kondisi secara umum, baru nanti kemudian kita harus temukan fakta yang sejati. Ya. Makanya penelitian itu bukan hanya harapan, bukan hanya anggapan, apalagi bersifat abstrak. Nah, itu akan berbahaya. Ya, kita bukan sedang meneliti apa yang harus kita teliti, yaitu faktanya, tapi kembali lagi khayalan, mimpi belaka. Nah, itu banyak mahasiswa yang melakukan penelitian itu mimpi, fakta, dia cerita. Gitu. Nah, kalau seperti itu kan bukan sedang meneliti, buat saja buku, novel betul. Mendingan bikin novel. Itu bukan penelitian. Begitu. Penelitian itu pasti ada sesuatu yang dikerjakan dan didapatkan di tempat penelitian itu. Itu simpelnya cuma gitu aja. Ya, simpelnya begitu. Nah, sekarang yang kedua adalah cara. Tadi kan di sini supaya sikap ya. Tadi di sini sikap, objektif, kemudian kompeten dan juga faktual. Lalu yang kedua adalah cara berpikir. Nah, sekarang cara berpikir. Apa sih yang cara berpikir kita? Next, silakan. Cara berpikir seorang peneliti, berpikir skeptis. Seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung satu pernyataan. Kalau tidak percaya. Ya. Kita ketika menjadi seorang peneliti harus punya pemikiran begini. Memang itu buktinya. Saya mau cari buktinya lagi. Oh, dapat. Saya masih belum. Saya mau cari lagi buktinya. Gitu ya. Di pengadilan negeri itu para pembela maupun jaksa penuntut itu sama-sama cari bukti. Kalau bukti ini enggak, cari lagi bukti lagi, cari bukti lagi. Ya penuntut maupun pembela tuh cari bukti lagi. Mana yang benar? Mana? Siapa yang nembak itu? Gitu kan. Siapa? Gitu kan. Cari bukti. Sampai tembakan tuh ke arah mana? Lalu melesat kemana? Diukur itu. Oh, kalau seperti ini bisa kena tidak? Oh, iya. Nah, para ahli forensik itu benar-benar ini pelurunya itu ukuran kaliber berapa? Nah, iya benar. Ini jangan-jangan bukan dia yang nembak, tapi ada orang yang nembak. Dari mana sasarannya? Nah, itu dicari faktanya. Sampai akhirnya ketemu. Orang memberikan kesaksian aja nanti ada ahli yang bisa membaca ini benar atau salah. Ya kan? Saksi. Tapi belum tentu saksi itu benar. Bisa jangan-jangan saksi itu saksi bayaran yang hanya menguntungkan misalkan apakah dari pihak penuntut atau dari pihak yang dituntut. Misalkan. Jadi kita betul-betul harus terus cari dulu. Ya. Cari lagi begitu ya. Itu yang perlu. Lalu yang kedua adalah analisis. Kita mesti menganalisa setiap pernyataan, persoalan yang terjadi, fenomena yang terjadi, masalah yang terjadi. Kita mesti terus dianalisa terus. Ya, apakah memang ini? Kalau belum, dianalisa lagi. Nah, ini cara berpikir seorang peneliti itu harus begitu. Ya, temukan lagi, supaya kita mendapatkan jawaban yang paling real, yang
paling betul-betul itu jawaban yang pasti. Ya. Makanya peneliti itu kenapa diulang lagi oleh peneliti yang lain, diulang lagi oleh peneliti yang lain, oleh karena ada orang yang tidak puas dengan masalah yang sama, tapi dia diteliti lagi lebih dalam lagi menggunakan instrumen yang berbeda, menggunakan metode yang berbeda untuk menemukan kasus yang sama. Kalau kita dosen-dosen kan dituntut ya untuk membuat jurnal. Nah, kalau membuat jurnal itu harus melihat jurnal sebelumnya. Jurnal sebelumnya itu mengupas tentang apa? Oh, mengupas tentang misalnya COVID, dampak dari COVID terhadap pertumbuhan iman, itu misalnya ini contoh aja. Itu diteliti lagi, diteliti lagi, diteliti lagi. Nah, itu namanya kita harus menganalisa terus. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis. Ya, berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, tidak tebak-tebakan, tapi benar-benar berpikir kritis ini karena kita lihat fakta. Kita mau membongkar fakta itu. Nah, ini nanti sebentar kita akan kerjakan itu. Siap-siap ya. Kita sampai jam 12 ya. Ya. Setengah 12. Oh, setengah 12 ya. Berarti ada lagi ya. Tapi tadi istirahatnya telat ya. Saya jam 12 nggak apa-apa ya. Anda yang rugi apa saya yang rugi ya? Sama-sama. Itu pikiran positif. Nah, kita mesti ada pikiran gitu. Sama-sama. Kenapa? Walaupun segenap rugi. Rugi apa, Pak? Ya seperti kepotong waktu tadi seharusnya banyak yang kita materi. Ya, kan rugi kan? Karena tadi. Tapi positif jadinya begitu kan. Makanya nanti tambah setengah jam aja gitu. Yalah, masa sudah lapar. Saya aja yang terus ya lapar. Laparnya nanti ya. Ya, tujuan. Sekarang kita lihat tujuan. Yuk kita cepat aja ya. Saya nggak ini hanya sebagai mediasi untuk kita melihat materinya. Ya, tujuan mungkin di atasnya saja. Tujuan penelitian. Silakan dibaca. Iya. Iya, jadi bicara tujuan itu pasti kaitannya dengan rumusan masalah. Anda salah merumuskan masalah, tujuannya nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Kalau kita merumuskan bagaimana meningkatkan keimanan jemaat, ya, bagaimana meningkatkan keimanan jemaat. Ini rumusan masalahnya. Bagaimana meningkatkan keimanan jemaat di gereja ini. Itu rumusan. Tapi kalau kita kemudian tujuannya tidak seperti yang dirumuskan, kita bukan mengukur bagaimana ya meningkatkan, tapi yang tujuan kita itu justru bukan itu. Berarti kan salah ini. Tujuannya adalah mengukur keimanan jemaat. Mengukur keimanan jemaat. Tapi rumusan masalahnya bagaimana meningkatkan
Kan enggak clear. Makanya tujuan itu ya hubungannya erat dengan rumusan. Karena dari merumuskan masalah akan diteliti selanjutnya. Itu nanti di bab 1. Ya, di bab 1. Makanya di sini rumusan tujuan masalah itu ada spesifiknya, terbatas, dapat diukur dan dapat diperiksa dengan melihat hasil-hasil penelitiannya itu sendiri. Ya, lanjut. Ini nanti biar cepat habis. Nah, ini kan ada pertanyaan. Tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Rumusan masalah itu selalu tanda tanya, pertanyaan. Anda harus membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang Anda buat itu harus sesuai dengan tujuan. Itu yang dimaksudkan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengukur iman. Mengukur iman jemaat dengan apa? Nah, kita mesti cari. Iman jemaat bisa bertumbuh karena baca Alkitab. Karena mengikuti komsel misalnya, komunitas sel. Oh, mungkin karena suka memuji menyembah Tuhan gitu ya. Sehari 2 kali misalnya. Itu ada ukurannya, berarti diukur seperti ini. Contohnya nanti apa, bagaimana. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau nanti rumusannya masalah bukan mengukur sejauh mana keimanan jemaat. Pertanyaannya bukan itu, ya. Maka tidak connect, tidak sejalan, tidak terhubung, tidak punya korelasi antara tujuan dengan rumusan. Itu yang dimaksudkan. Itu lewat pertanyaan, ya. Nah, itu intinya seperti itu. Ya. Pak lanjutin aja. Maka kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Terdapat bermacam tujuan penelitian dipandang dari usaha untuk membatasi ini. Nah, ini yang satu, eksplorasi. Tolong, ya, oke. Bisa dibacakan? Silakan. Ya, sudah sampai di sini. Ya, eksplorasi. Ya, itu ada 3 macam. Itu bukan tugas ya, ini 3 ya. Yang pertama, eksplorasi itu ya memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Itu mengeksplorasi. Jadi kalau tadi membahas tentang kedewasaan, misalnya ya, kedewasaan. Kita mau mengeksplor kedewasaan. Maka kita akan mencari gimana orang bisa dewasa ya. Oh, kalau dewasa itu harusnya 1, 2, 3, 4. Tapi ketika kemudian kita udah ketemu ini, kita mau mengeksplor lagi. Kedewasaan itu oleh karena misalkan kedewasaan rohani ya, kita sebut dewasa rohani, berarti dia harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bukan hanya sebagai jemaat biasa, tapi dia mendekatkan diri
lebih dekat dengan Tuhan. Itu poin satu. Tapi poin dua ada. Orang bisa dewasa itu kalau berani menghadapi tantangan hidup. Ya, dengan tantangan hidup itu dia akan makin dewasa. Oh, kurang. Cari lagi. Orang bisa dewasa itu bagaimana? Belajar. Belajar dengan kehidupan. Maka dia akan mempunyai kedewasaan rohani. Ya, kemarin saya khotbah tentang Abraham. Kenapa Abraham kok mau dipanggil Tuhan? Lalu mengikuti kehendak Tuhan. Padahal dia di Mesopotamia itu udah bahagia. Keluarganya itu bahagia. Keluarga besarnya itu orang kaya di sana. Tapi kenapa dia kok malah susah-susah? Cari tempat yang belum tahu lagi. Ya kan? Nanti ke negeri yang akan aku tunjukkan. Kenapa susah-susah? Inilah yang seringkali banyak orang Kristen yang tidak nangkep maunya Tuhan. Padahal di situ dia sedang dibawa untuk punya pengalaman iman yang membuat dia bertumbuh. Otomatis ketika berjalan menghadapi kesulitan, bagaimana bergantung kepada Tuhan. Loh, itu nanti dieksplor lagi. Nah, makanya akan ingin lebih lagi, akan lebih lagi. Awalnya sih seneng ya, puas, waduh aku dapat. Tapi begitu aku dapat, aku mau lagi, teliti lagi, gitu kan? Yang kedua, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian itu dengan lebih mendalam. Makanya aku pengen lagi. Kalau misalnya ini lebih dalam lagi gimana ya? Ya. Lebih dalam lagi gimana ya? Itu namanya explore terus. Bahkan tidak cuma hanya itu. Bagaimana kalau misalnya menggunakan metode ini? Kalau metode ini bisa nggak? Kalau misalnya pakai metode ini gimana? Nah itu adalah penelitian. Bagaimana orang itu mau mengeksplor, explore terus makin dalam untuk memasuki ke dalam, memasuki kepada apa yang dibahas, diteliti, ya itu. Lanjut, yang kedua, Deskripsi penelitian dan deskripsi berkaitan dengan kajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. ya. Deskripsi itu kan tulisan ya, itu kan narasi tulisan. Jadi ketika orang meneliti deskripsi itu dia sedang membuat tulisan untuk melaporkan apa yang dia dapatkan di lapangan, di TKP-nya gitu ya. Melalui apa? Pengkajian fenomena secara lebih rinci ya. Dan atau membedakan dengan fenomena yang lain. Itu artinya ketika kita meneliti di sebuah masyarakat, misalnya kalau kita suka dengan sejarah, ya misalkan di Jawa itu ada yang namanya tradisi selamatan, ya kan? Nah, tradisi selamatan itu apa sebenarnya? Kita mau membuat penelitian. Dari mana asal mulanya? Ya, kenapa kemudian itu secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang enggak cuma setahun, 2 tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu dilakukan oleh mereka. Nah, ini kita mau melihat selamatan itu misalkan dari sudut atau dari aspek makna selamatan itu. Tapi nanti yang lain bukan maknanya. Aspek tujuan selamatan itu. Tapi ada yang lain nggak cuma aspek selamatan itu dari tujuan, dari maknanya. Tapi dari latar belakangnya. Nah ini yang disebut dengan membedakannya dengan fenomena yang lain. Nah, kita mendeskripsikan oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Gitu ya. Oke lanjut. Silakan. Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi fenomena yang memungkinkan kita berspekulasi
tentang suatu hal dengan mengetahui hal yang lain. Ya, sesuatu hal X dengan mengetahui atau berdasar hal yang lain atau Z. Ya. Kalau sudah seperti ini, biasanya penelitian itu menggunakan kuantitatif, ya, kuantitatif karena ada X, ada Y. Ya. Kita mau melihat X, kita mau melihat Y. Nah, misalkan X dengan Y itu kita memprediksi ada hubungan atau tidak. Ada enggak korelasinya antara X dengan Y? Ada enggak membaca Alkitab itu ada pengaruhnya terhadap iman seseorang? Ada enggak? Gitu kan? Kalau ada, nah coba dicari, ditemukan. Nanti di bab yang kedua itu ada teori, kajian teorinya. Nah ini kita memprediksi. Artinya penelitian yang mencoba untuk mengidentifikasi keterkaitan. Kalau sudah keterkaitan itu selalu menggunakan kuanti, ya. Biasanya harus menggunakan kuanti. Oke. Kemudian yang terakhir explanatory. Masih ada yang lain juga sih. Tapi kita lihat ya, explanatory. Penelitian seperti ini sebagai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi berkaitan sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua eksplanasi yang saling bersaing. Ya. Ya, eksplanasi atau explanatory itu nantinya adalah bahwa kita itu melihat, ya, ya ini masalahnya yang kita lihat itu, oh, aqua, air minum aqua, udah. Tapi kalau kita mau mengeksplanatory, meneliti, maka akan muncul beberapa hal di dalam pengamatan kita. Ada orang yang ingin meneliti air. Airnya ini kadar asamnya berapa, ya, atau kadar yang lain yang bisa berpengaruh dengan kesehatan orang. Makanya ada aqua, ada apalagi itu, aquaria, ada sekarang macam-macam kan. Nah, itu dia memunculkan di sini kadarnya. Ada orang yang meneliti masalah airnya, tapi ada orang, kalau orang itu bisnis, seorang bisnismen, dia bukan airnya. Air itu gampang, kemasannya. Melihat hal yang sama, tapi dia akan mengupas tentang bagaimana kemasannya. Karena ini pemasaran. Enggak itu aja, ada yang lihat bentuknya. Ada yang di sini kan lekuk-lekuk ini. Padahal sebenarnya lekuk-lekuk ini tuh mengurangi isi. Tapi kalau orang enggak mengerti, ini kan jadi kan bagus, indah. Ya enggak, Kak. Botolnya tuh lurus saja udah botol begitu. Nah itu masing-masing orang bisa mengamati. Sama nanti tadi saya bilang kompetensi itu ternyata ketika ditarik makin dalam itu menemukan apa di sana. Ya, yuk kita akan selesaikan di sini. Aksi, penelitian aksi, tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan berinteraksi bertindak sesuai sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen, tindakan dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Ya, ya.
Ini ada yang sifatnya adalah memang ingin melihat menemukan solusi-solusi dari penelitian itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi penelitian aksi itu dapat meneruskan salah satu dari yang tujuan-tujuan tadi, ya, untuk menemukan solusi-solusi. Nah, sekarang begini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang mengerjakan tugas. Saya ingin coba dibuka atau satu aja ya dibuka. Mari buka Alkitabnya. Ya, mari buka Alkitabnya. Kita sekarang memasuki area kita. Dalam kitab Kejadian, ya, cerita tentang, bentar. Ya, dibuka sebentar dibuka dari ayat Kejadian 25. Oke. Itu ayat 19. Ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Ya. Ya, Kejadian 25 bisa langsung nanti dikerjakan. Instrumen yang saya akan bagikan yang pertama, sekarang instrumennya. Itu ayatnya di situ ya. Ayatnya di situ. Oke. Ayatnya di situ, tapi instrumen yang akan digunakan alat untuk penelitian ini, ya, sebentar saya akan apa namanya? Ya. Yang pertama, temukan masalah dalam kitab Kejadian pasal 25. Temukan masalah dalam Kejadian 25. Temukan. Ayatnya tadi ya. Ayatnya dari ayat berapa tadi? 19 sampai 34. Oke. Nah, itu instrumen yang pertama, alatnya. Yang kedua, apakah masalah itu? Maksudnya masalah yang Anda temukan itu ada nggak? Kalau ada, apa masalahnya? Tuh, instrumen yang kedua bisa Anda pakai itu. Masalah itu apa? Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, siapakah tokoh yang diceritakan di dalam ayat tersebut atau kejadian pasal? Udah? Yang keempat, temukan solusi terhadap masalah itu, masalah tersebut. Temukan solusi. Udah, 4. 5. Yang terakhir, buat kesimpulan dan saran. Saya kasih waktu untuk mengerjakan sekarang. Ya, sekarang. Ya, ini kan katanya maju sedikit tadi ya. Karena kita sudah kehabisan tadi. Nah, ya. Ini berdasarkan tadi karena ada pertemuan. Oh ya, soalnya beda materi. Saya akan materi yang lain. Boleh?
Terus ini kita ambil dari action atau apa dari pekerjaan kita? Solusinya ini ya ditemukan kasus itu, kalau Ibu menghadapi kasus seperti itu solusinya apa? Ya, boleh. Saya hanya ingin mengasah sampai sejauh mana Anda punya pengamatan terhadap masalah. Oh, yang di Zoom, halo, yang di Zoom, langsung dibuat nanti dikirimkan lewat WA. Ya, lewat WA. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom langsung kerjakan, di foto, cuman tulisannya jangan ukir-ukiran ya. Tulisannya yang bisa dibaca. Nanti kemudian dikirim langsung di foto benar-benar di pas di depannya ya, di foto persis gitu supaya bisa dibaca dan kirimkan ke saya. Langsung di WA saya saja. Ya. Saya ingin Anda sejauh mana bisa mengamati sebuah masalah. Tapi masalahnya sudah ada. Di mana? Ya, di kitab Kejadian. Ya. Silakan ditulis. Saya tunggu. Silahkan. Yang sudah bisa langsung dikirim. Bisa beristirahat. Ya, dan kemudian kita ketemu lagi di jadwal itu. Mari Pak David, sudah dikerjain Pak David? Silakan Pak David, saya menyapa. Ada Ibu Yeli, Ibu Ehlu, apa? Ibu Elu, Ibu Catur ya. Ya, kemudian ada Pak Enrico. Ya, ya Ibu Rini. Iya. Lagi sibuk masak, Bu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Baru membaca, Oh, mengerjakan. iya, iya. Ya, ini ada Mbak Wulan ini ya, kayaknya masih muda sekali. Ada Mbak Wulan, ada Bu Jesi. Ya, Pak David.
Halo Pak David. Silakan Pak David. Kalau ada yang tanya yang di Zoom ya, silakan ya. Yang di Zoom ini ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbak Jessi kok hilang wajahnya, ditutupi ya. Carikan tadi menggunakan instrumen yang saya sudah bagikan melalui instrumen pertanyaan tadi. Ada 5 pertanyaan. Apakah ada masalah? Yang kedua, masalahnya apa? Ya kan? Yang ketiga, cari solusi untuk masalah itu apa? Ya. Terus kemudian yang saya temukan masalah, lalu masalahnya apa? Oh ya, yang ketiga itu di situ tuh tokoh siapa yang digambarkan dalam eh, apa? Dalam Alkitab itu ya, di kitab Kejadian. Lalu temukan adakah solusi untuk mengatasi masalah itu. Yang ketiga, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Ya. Ini kan penelitian itu ada 5 bab, ya. Ada latar belakang, ada kajian teori, tapi ini yang sederhana saja dulu. Ibu Ervin ini di kantor kah? Lagi kerja ya Bu? Kerja di pemerintahan apa di mana? Pak David juga kayaknya pakai seragam ya. Pak David pakai seragam. Ya, di sekolah, Pak. Pegawai negeri, Pak? Iya, iya. Semangat ya, Pak. Jangan kalah ya dengan yang di sini. Bapak, Ibu yang di ruang Zoom harus semangat. Mantap. Oh, di sini juga ada Ibu Rini ya. Cuman wajahnya tidak kelihatan ini. Kayaknya Bu Rini ini lagi bersembunyi. Oh, udah baru kelihatan sekarang. Ya, ya, semangat, 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 semangat.
Jadi boleh kita sama persis boleh. Kita boleh buat apa? Oh, boleh. Kalau sudah selesai boleh. Silakan. Nanti kita buat. Foto. Nanti dipersoalkan. Presentasikan. Kalau kita udah apa? Duduk tiga. Dan itu ujian dulu. Bisa ujian dulu. Ini kasus yang sama, diambil dari data yang sama, datanya sama. Tapi ketika ada nama itu, nanti saya akan tahu benar apa enggak. Ya, jadi Anda menyatakan masalahnya, lalu dengan solusinya itu akan ada hubungannya, korelasinya berarti nanti saya kasih. Siap. Ya, Aku kan pembukaan masalah. Yang kedua kan apa? Yang ada mirip-mirip ya. Karena kita mesti tahu sih. Ada masalah, ada. Ayat sudah terus ada. Oh gitu. Saya bingung. Karena saya hanya ingin apakah Anda punya keyakinan di situ ada masalah. Oh. Ya harus punya keyakinan. Kalau seseorang mau melakukan penelitian, kalau dia nggak yakin ya nggak akan ketemu. Ada nggak masalahnya? Ada. Nah kalau kita bilang ada mana? Tulis dong masalahnya, gitu kan? Ini kombinasi antara metodologi dan lampu. Mana ada mata kuliah metodologi yang dibahas artikel. Ini kelas di sini yang selalu begini. Dan saya ingin mengkolaborasi antara penelitian dengan teologi.
Wow, terus dan terus. Nanti solusinya itu solusinya karena kasus itu atau solusinya menurut pemahaman Anda itu juga itu pikiran Anda sendiri. Kalau itu pikiran yang diambil dari situ ya kita menyelesaikan masalah. Bang Zoom kalau tidak tahu bisa tanya ya. Mbak Ulan mau tanya ini. Ya, Mbak Ulan mau tanya. Enggak dengar. Mesti dekat ya Pak ya. Oh enggak kok. Ini karena saya naruh ini aja. Kursornya aja. Kalau sudah difoto, kemudian dikirimkan ke WA saya. Boleh. Sudah difoto. Difoto aja, difoto aja. Ini tidak suruh foto. Ya? Oh, tidak apa-apa. Baik. Baik, baik, baik. Soalnya nanti kan jadi pegangan Anda juga. Untuk dipresentasikan kan. Berasal hasil dari ini. Ya, habis ini boleh, yang sudah boleh istirahat untuk makan siang. Habis itu nanti jam 2 tepat, jangan sampai terlambat ya. Kalau bisa sebelum jam 2, saya siap menanti kehadiran Bapak Ibu Saudara. 2 jam istirahat. Luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di ruang Zoom, kalau sudah selesai difoto, dikirim ke nomor WA saya ya. Dikasih tulisan ya, dikirim dikasih tulisan nama, ya jangan lupa dikasih nama, ditulisi nama, kemudian STT Kanaan Nusantara, STTKN. Jangan lupa ya, dikasih nama, kemudian STTKN ya. Karena saya juga ngajar di tempat yang lain itu nanti namanya takutnya bukan dari STTKN itu. Kanaan Nusantara.
Ya 5 menit lagi jam 12. Oke. Oke. Oh ya. Mm-mm. Barusan kirim Bapak. Ini ya Pak ya. Sudah Pak? Mm. Ya, tulisannya aja terlalu bagus. Ya. Iya. Ini aja ya, Pak. Oh gitu. Iya. Boleh, boleh. Kita
Oh ya, oke. Nanti sebelum jam 2 ya, kita udah kumpul ya. Hmm, sudah kirim. Oke. Nanti kita lihat ya. Oh, Gilbert atau siapa? Oh, Gilbert kamu. Oke, nanti saya buka ya. Silakan istirahat dulu aja. Makan-makan dulu. Mari silakan. Bagaimana Bapak Ibu yang di ruang Zoom? Tinggal di mana, Bu? Pasar mana? Oh, Ungaran. Pelayanan di mana? Oh, enggak. Oh, gitu. Oh. Jadi nanti jam berapa mau pamit? Kan kita 3:30 selesai. Oh gitu, berarti ini mau pulang. Saya datang. Oh. Apa itu kena? Silakan. Oh. Ya, hati-hati ya. Iya, iya. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom? Sudah selesai? Senyum-senyum, Bu? Bu Catur ya, Bu Catur. Gimana, Bu? Oke. Langsung difoto ya, difoto dikirim pasti punya nomor saya karena masuk di grupnya mahasiswa. Mari Pak, siapa ini Pak Eriko ya. Sudah Pak? Bu Yeli, Bu Yeli? Lagi mau dikirim ini Pak. Ya? Saya sedang mau kirim ini Pak. Oke, Baru kirim. oke, mantap, mantap, mantap. Ya. Nama sama situ. Yang sudah bisa langsung dikirim dan kemudian silakan beristirahat. Nanti kita ketemu sebelum jam 2 ya. Kita udah ketemu. Jam 2 tepat paling tidak. Pak, saya mohon maaf izin nanti untuk jam 2 saya tidak bisa hadir karena ada pekerjaan di gereja. Maksudnya? Nanti apa namanya untuk jam mata kuliah selanjutnya saya izin untuk tidak hadir karena ada kegiatan di gereja yang tidak bisa saya hindari.
Begitu. Bapak di mana? Di daerah mana nih? Di Sentani, Jayapura, Bapak. Oh, di Jayapura. Jayapura. Ya. Iya, iya. Sebenarnya dari pagi tadi ada kegiatan, cuman saya minta izin dulu untuk mengikuti kuliah pertama ini. Gitu. Iya, iya, iya. Baik. Iya, Pak. Soalnya kalau ini kelewat nanti nggak dapet spiritnya nanti. Oke, baik, Oke. baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, iya.